Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas salah satu tahapan penting dalam penyiapan bahan herbal, yaitu drying atau pengeringan. Mungkin pengeringan terlihat sederhana. Bahan herbal segar dikeringkan sampai kadar airnya berkurang. Tetapi sebenarnya, pengeringan bukan hanya persoalan membuat bahan menjadi kering. Pada tahap ini, kita menghadapi dua kepentingan sekaligus, yaitu memperoleh bahan yang cukup stabil untuk disimpan, tetapi pada saat yang sama mempertahankan kualitas bahan termasuk warna, aroma, dan komponen bioaktifnya. Jadi pertanyaan utama kita dalam video ini adalah bagaimana memperoleh stabilitas yang cukup tanpa kehilangan kualitas yang kita inginkan. Mari kita pelajari prosesnya. Mengapa bahan herbal perlu dikeringkan? Tujuan pertama tentu untuk reduce moisture, yaitu mengurangi kandungan air yang tersedia dalam bahan. Dengan berkurangnya air, berbagai proses kerusakan dapat diperlambat. Tujuan kedua adalah improve stability. Kondisi bahan yang lebih kering dapat membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang masa penyimpanan. Ketiga, pengeringan juga support storage. Bahan menjadi lebih ringan, volumenya berkurang, dan biasanya lebih mudah ditangani maupun disimpan. Dan yang keempat adalah prepare processing. Bahan kering dapat menjadi bahan baku yang lebih seragam untuk proses selanjutnya, misalnya pengecilan ukuran ataupun ekstraksi. Jadi, pengeringan sebenarnya merupakan bagian dari proses preservasi. Tetapi ada satu hal penting. Drying conditions determine the result. Cara kita melakukan pengeringan akan sangat menentukan mutu bahan yang kita hasilkan. Nah, ini adalah konsep utama yang perlu kita pahami. Quality versus stability. Pada sisi quality, kita ingin mempertahankan karakter bahan seperti warna, aroma, serta senyawa bioaktif. Tetapi pada sisi stability, kita juga membutuhkan kadar air yang cukup rendah agar bahan dapat disimpan dengan lebih baik dan risiko mikrobiologis dapat dikendalikan. Disinilah kita perlu mencari keseimbangan. Apabila kondisi pengeringan terlalu ringan, bahan mungkin belum cukup kering. Akibatnya, stabilitas selama penyimpanan menjadi kurang baik. Sebaliknya, apabila kondisi pengeringan terlalu keras, misalnya menggunakan panas berlebihan, proses memang dapat berlangsung lebih cepat, tetapi kita berisiko kehilangan aroma, mengalami perubahan warna, atau menurunkan kandungan komponen tertentu yang sensitif terhadap panas. Jadi, tujuan kita bukan sekedar menghasilkan bahan yang paling kering. Tujuannya adalah mendapatkan kondisi pengeringan yang sesuai dengan karakter bahan dan tujuan penggunaannya. Lalu, faktor apa saja yang perlu dikendalikan selama proses pengeringan? Ada beberapa faktor yang terlihat pada slide ini. Yang pertama adalah temperature atau suhu. Suhu dapat mempercepat proses pengeringan, tetapi bahan yang sensitif terhadap panas memerlukan perhatian khusus. Kedua adalah drying time atau waktu pengeringan. Kemudian ada humidity atau kelembaban lingkungan dan airflow atau aliran udara yang juga memengaruhi pelepasan air dari bahan. Ukuran bahan atau material size juga penting. Bahan yang lebih kecil biasanya memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga proses pelepasan air dapat berbeda.
Dan jangan lupa plant part, daun, bunga, rimpang, akar, atau bagian tanaman lainnya mempunyai struktur yang berbeda sehingga kondisi pengeringannya tidak selalu dapat disamakan. Karena itu, there is no one drying condition for every herbal material. Kondisi harus disesuaikan dengan karakteristik bahan yang kita gunakan. Selama pengeringan, bukan hanya kandungan air yang berubah, moisture content tentu akan menurun. Ini memang menjadi tujuan utama proses pengeringan. Tetapi warna juga dapat berubah. Paparan panas dan oksigen dapat menyebabkan perubahan pada pigmen tertentu. Aroma juga perlu diperhatikan. Beberapa komponen aromatik bersifat volatil, sehingga dapat berkurang selama proses pengeringan. Kemudian tekstur akan berubah. Bahan menjadi lebih kering, rapuh, atau mudah dihancurkan. Yang sangat penting untuk course kita adalah bioactive compounds. Beberapa komponen dapat sensitif terhadap panas atau kondisi proses tertentu sehingga berpotensi mengalami degradasi atau transformasi. Pada sisi lain, pengeringan yang memadai dapat membantu mengurangi microbial risk. Jadi, ada satu pesan yang perlu kita ingat. A dried herb can be stable yet still have lost important sensory or bioactive quality. Artinya, bahan yang terlihat bagus untuk disimpan belum tentu mempunyai kualitas yang sama dengan bahan awalnya. Sekarang mari kita lihat beberapa pendekatan pengeringan. Yang pertama adalah shade atau drying. Metode ini relatif sederhana dan murah, tetapi biasanya membutuhkan waktu lebih lama dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti kelembaban dan cuaca. Berikutnya adalah hot air drying. Metode ini lebih mudah dikendalikan dan prosesnya lebih cepat. Tetapi paparan panas perlu diperhatikan, terutama apabila bahan mengandung komponen yang sensitif terhadap suhu. Pilihan lainnya adalah low temperature drying. Kondisi yang lebih lembut dapat membantu mempertahankan komponen yang sensitif terhadap panas, walaupun waktu pengeringannya dapat menjadi lebih panjang. Kemudian ada freeze drying yang berpotensi memberikan retensi kualitas yang tinggi, tetapi membutuhkan peralatan dan sumber daya yang lebih besar. Jadi, metode yang paling canggih atau paling mahal belum tentu selalu menjadi pilihan yang harus digunakan. Seperti yang ditunjukkan pada slide, there is no single best drying method for every herbal material. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakter bahan, komponen yang ingin dipertahankan, tujuan penggunaan, serta sumber daya yang tersedia. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa proses pengeringan sudah memadai? Jangan hanya mengandalkan pengamatan bahwa bukan looks dry. Kita dapat mengevaluasi beberapa parameter. Pertama, appearance atau penampilan bahan, termasuk apakah terjadi perubahan warna yang tidak diinginkan. Kedua, aroma. Ketiga, tekstur. Kemudian tentu saja moisture level, karena tujuan utama pengeringan adalah mencapai kondisi kadar air yang sesuai. Kita juga perlu memperhatikan apakah terdapat tanda-tanda deterioration atau kerusakan, serta bagaimana performa bahan selama penyimpanan. Jadi, evaluasi kecukupan pengeringan harus dikaitkan dengan intended use, yaitu untuk apa bahan tersebut nantinya digunakan. Bahan yang akan digunakan untuk minuman herbal tentu perlu memenuhi karakteristik mutu yang sesuai dengan proses dan produk akhirnya. Sekarang kita hubungkan pengeringan dengan pengembangan minuman herbal untuk kecantikan. Perhatikan alurnya.
Pengeringan akan memengaruhi raw material quality. Kualitas bahan baku kemudian dapat memengaruhi extraction performance, yaitu bagaimana komponen bahan dapat diekstraksi pada tahap berikutnya. Hasil ekstraksi selanjutnya akan berkontribusi terhadap beverage quality, termasuk warna, aroma, rasa, maupun komponen yang terdapat dalam minuman. Dan pada akhirnya, semua itu dapat berhubungan dengan stability and acceptance product. Jadi, pengeringan bukanlah akhir dari tahap persiapan bahan. Keputusan yang kita ambil pada tahap ini dapat memengaruhi berbagai tahapan berikutnya. Karena itu, saya ingin menutup video ini dengan satu pertanyaan. How can we achieve sufficient stability while maximizing bioactive retention? Inilah cara kita melihat pengeringan secara lebih ilmiah, bukan sekedar membuat bahan menjadi kering, tetapi mencari keseimbangan antara quality dan stability. Terima kasih dan selamat melanjutkan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.